Selamat datang kembali. Kita akan kembali membahas soal-soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Saya bacakan soalnya. Sebuah tangki tanpa tutup diisi dua jenis cairan yang tidak dapat bercampur. Tinggi cairan A dengan cairan A memiliki massa jenis 900 kg per meter pangkat 3 adalah 2 meter dan tinggi cairan B adalah 2,5 meter, di mana cairan B memiliki massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Jika tekanan udara adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka tekanan hidrostatis di dasar silinder adalah titik-titik titik-titik. Oke, ini terkait tekanan hidrostatis. Kalau kamu masih ingat, tekanan hidrostatis biasanya kita tulis sebagai pH atau hidrostatis pressure. Itu diberikan oleh persamaan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian apa namanya, fluida. Ketinggian fluida ini jangan salah, bukan diukur dari bawah ke atas, tapi dari permukaan fluida diukur ke bagian bawah di mana kita ingin mengevaluasi nilai tekanan hidrostatisnya. Kita misalkan tangkinya berbentuk seperti gambar ini. Ini hanya pemisalan. Jadi dikatakan eh, cairan A itu memiliki massa jenis 900 kg per meter pangkat 3, sementara cairan B 1000 kg per meter pangkat 3. Artinya, kalau kamu pernah belajar hukum Archimedes tentang gaya apung, maka yang akan berada di bagian bawah adalah cairan B, jauh 2,5 meter. Dan misalkan cairan B ada di sini. Ya, saya arsir dengan warna biru tua. 1 meter, 2 meter, ya sampai sini 2,5 meter. Sementara cairan eh, A ada di atas, begitu ya. Ini cairan B. Saya tulis pakai warna hitam B. Cairan A saya warnai dengan warna kuning. Berada di atas sini. Dengan ketinggian 2 meter. Dari sini ke sini uh, 2 meter. Nah, dari soal juga dikatakan uh, tekanan udara itu 10 pangkat 5 Pascal. Artinya tekanan udara di atas menekan apa namanya, silinder ini sebesar 10 pangkat 5 Pascal. Ini kurang lebih 1 atm ya, 1 atmosfer. Maka ditanyakan berapa tekanan di dasar. Di dasar apa namanya, silinder. Kurang lebih di titik yang saya warnai. Oke, kita lihat ada dua jenis cairan yang memberikan tekanan kepada dasar silinder ini. Tekanan itu disebut sebagai tekanan hidrostatis begitu. Tekanan ini berasal dari berat fluidanya. Maka tekanan total yang dialami oleh titik berwarna merah ini di dasar apa namanya, silinder, dan totalnya saya tulis sebagai PT itu sama dengan tekanan udara ditambah tekanan oleh apa namanya ini tadi cairan A, saya tulis sebagai PA ditambah PB. Nah, sekarang mari kita cari tekanan oleh apa namanya, cairan A. Saya tulis di sebelah kiri. Tekanan oleh cairan A itu sama dengan rho A dikali G dikali H. H ini diukur dari permukaan A, berarti dari titik paling atas ke perbatasan antara cairan A dan cairan B, atau kurang lebih kita anggap saja di sini ya. Yang tidak lain adalah 2 meter. Berarti ini sama dengan 900 dikali 10 dikali 2. Ini sama dengan 9.000 kali 2 berarti 18.000 Pascal. Sementara
tekanan oleh cairan B terhadap dasar itu sebesar massa jenis B dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian cairan B. Itu sama dengan 1000 dikali 10 dikali apa namanya 2,5 meter. Ini sama dengan 25 dikali 1000, 25.000 Pascal. Nah, kenapa satuan akhirnya Pascal? Nanti silakan kamu masukkan sendiri satuannya. Kamu akan menemukan Pascal satuan akhirnya. Ini tidak lain adalah Newton per meter pangkat 2, gitu ya. Saya pikir kamu juga sudah paham. Maka sekarang kita tinggal menjumlahkan tekanan totalnya adalah 10 pangkat 5 Pascal ditambah 18.000 Pascal ditambah 25.000 Pascal. Ya, tempatnya kurang, saya geser dulu penggarisnya. Oke, 10 pangkat 5 Pascal ditambah 18 tambah 25 itu adalah 43 ya. 43.000. 43.000 Pascal. Nah, 43 ini kita ubah menjadi perkalian dengan order 10. Jadi 0,43 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, kenapa kita harus lakukan ini? Karena di opsi jawabannya semuanya dalam 10 pangkat 5 gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah 1 ditambah 0,43 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini sama dengan 1,43 Pascal. Jadi tekanan di dasar silindernya adalah 1,43 kali 10 pangkat 5 Pascal. Opsi jawabannya pada bagian C. Kita lanjut ke nomor 2. Saya bacakan. Pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah mobil dengan massa 1,3 ton. Jika luas penampang kedudukan yang mengangkat mobil adalah 0,8 meter persegi, gaya dorong adalah 650 Newton, dan percepatan gravitasi dengan 10 meter per sekund kuadrat, maka luas penampang tempat mendorong adalah titik-titik. Oke, ini terkait dongkrak hidrolik. Saya pikir kamu sudah mempelajarinya saat membahas fluida, gitu ya. Dan misalkan ini adalah tempat untuk mobilnya diletakkan, lalu di permukaan sebelahnya adalah permukaan untuk mendorong. Gitu. Nah, ini terkait, sambil saya menggambar dan menjelaskan, ini terkait hukum Pascal yang mengatakan tekanan pada suatu tempat tertutup itu terhadap cair akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar gitu. Jadi jika satu permukaan dari apa namanya tabung ini ditekan, maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Karena kita anggap tabungnya tertutup gitu ya, tidak ada bocoran. Kita misalkan mobilnya di sini, ini hanya pemisalan, tidak mungkin mobilnya sekecil ini. Gitu. Ada di sini. Oke. Katakan beratnya adalah 1,3 ton. Mohon maaf, masanya 1,3 ton. Maka kita tahu ya, dia memberikan gaya ke bawah sebesar massa dikali kecepatan gravitasi di tempat ini. Lalu,
Dikatakan juga eh, gaya dorong yang diberikan berarti pada bagian sebelah kanan sini itu diberikan kita sebut ini F2 sama dengan 650 Newton. Lalu data yang diketahui lagi adalah luas penampang kedudukan yang mengangkat mobil adalah 0,8 meter. Maka dua ini luas penampang sini 0,8 meter persegi. Kita sebut saja ini sebagai A1 gitu ya. Ditanyakan maka luas penampang ini tempat ya, bukan tempat mendorong. Berarti luas penampang ini berapa? Tersebut A2. Ini berapa gitu. Oke, kita kerjakan dengan hukum Pascal. Menurut Pascal, kalau ada tekanan di sini dengan besar P, maka tekanan di sini juga nilainya sebesar P. Di sini juga sebesar P. Dan di semua tempat. Begitu. Jadi, maka boleh kita tuliskan sebagai berikut. P1 itu sama dengan P di luas penampang 2 atau di permukaan 2. P1 adalah F1 dibagi dengan A1. P2 berarti adalah F2 dibagi A2. Maka karena kita diminta mencari A2, A2 sama dengan F2 per F1 dikali A1. Nah, kita cari dulu F1 ya. F1 itu sama dengan W atau berat dari mobilnya. Ini disebut sebagai F1. Sama dengan W, sama dengan mg. Berarti sama dengan 1.300 kilogram. Karena 1 ton 1 dikali 1.000 kilogram. Jadi 0,3, 300 kilogram. Dikali 10 itu sama dengan 13.000 Newton gitu ya. Oke, data-datanya sudah dapat semua. Tinggal kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan A2. Kita tinggal masukkan. Ini menjadi F2 tadi 650 Newton per F1-nya 13.000 Newton. Satunya nggak perlu saya tulis karena Newton per Newton jadi 1 gitu ya. A1-nya adalah 0,8 meter pangkat 2. Oke, 650 per ini per 1000 per 13.000 itu sama dengan 1/20. Jadi kamu silakan kerjakan. Ini 0, nolnya bisa dicatat 1. 130 dibagi 65 itu sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 2. 65 dibagi 65 sama dengan 1. Di 1/2 kali 10 ini masih ada 10. 1/20 dikali 0,8 meter pangkat 2. Ini sama dengan 0,08 dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 0,04 meter pangkat 2. Jadi, jawabannya adalah bagian A 0,04 meter pangkat 2. Baik, kita ke nomor berikutnya. Ini nomor 3. Baik, saya bacakan soalnya. Segumpal tembaga bermasa 350 gram dibentuk menjadi benda berongga. Agar benda itu melayang ketika ini harusnya celupkan ya, dicelupkan dalam minyak bermasa jenis 0,7 gram per centimeter pangkat 3. Maka volume benda itu adalah titik titik titik. Ini sebenarnya tidak rumit. Kalau kamu masih ingat masih medis tentang keadaan benda di dalam satu fluida, uh, melayang itu syaratnya adalah massa jenis benda harus sama dengan massa jenis fluida di mana dia akan melayang, begitu ya. Dari mana kita dapatkan ini? Ini sebenarnya dari hukum Archimedes tentang gaya api. Dan misalkan ada
Apa namanya? Ada sebuah benda di dalam sebuah wadah berisi cairan, yang saya gambarkan sebagai benda warna hitam. Dia melayang jika dia berada di bagian tengah gitu ya. Artinya semua volumenya tercelup ke dalam fluida. Nah, pada keadaan melayang itu syaratkan dengan gaya apung, ini F apung yang dialami oleh benda, itu sama dengan gaya berat yang dialami benda sebab atau W-nya. Dari mana kita dapatkan itu? Itu dari hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan nol. Jadi kita anggap bejananya adalah berisi air yang tenang gitu ya. Bendanya dicelupkan, dia akan masuk ke dalam fluida tapi tidak mencapai dasar dan dia tenang di sana di tengah. Nah, gaya-gaya yang bekerja adalah gaya apung yang arahnya ke atas ditambah gaya berat yang arahnya ke bawah. Ini sama dengan nol. Ya, karena arahnya ke bawah kita pakai tanda negatif saja gitu ya. Plus minus W gaya berat. Maka gaya apung itu sama dengan berat benda. Gaya apung sendiri tadi sudah kita bahas nomor satu adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Sementara berat dari benda ini sama dengan massa dikali gravitasi gitu ya. Massa benda adalah massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi. Artinya ini adalah massa jenis benda dikali ini saya tulis fluida F massa jenis fluida dikali kecepatan gravitasi dikali volume benda. Oke, percepatan gravitasi bisa kita coret karena nilainya sama. Nah, ini V celup yang tercelup eh, kalau kita lihat sama dengan V benda ya atau V benda keseluruhan sehingga ini bisa dicoret karena nilainya sama. Sehingga memberikan syarat yang sudah kita tuliskan di atas. Rho F sama dengan rho benda gitu. Jadi ini penjelasannya. Oke, saya sengaja membuat penjelasan dengan lambat begitu supaya kita ingat kembali konsepnya. Kalau kamu sedang akan mengikuti Olimpiade, sebaiknya kamu tidak perlu menulis-nuliskan seperti ini lagi. Kalau kamu uh, ingat ya, gitu. Maksudnya nggak perlu diturunkan lagi persamaannya, langsung dikerjakan saja. Oke, ditanyakan volume dari benda atau tembaga itu saat dia dibuat berongga. Kenapa dibuat berongga? Supaya volumenya lebih besar. Mengapa volumenya lebih besar? Supaya massa jenisnya semakin mengecil gitu ya. Kita tahu tembaga itu massa jenisnya besar kalau dia dibuat padat, sehingga dia akan tenggelam. Oke, maka volumenya adalah massanya dikali dengan massa jenis tembaga itu sendiri atau benda. Tapi kita lihat dari syarat melayang ini, massa jenis tembaga harus sama dengan massa jenis kalau tadi kata minyak. Maka massa tembaga terus MT dikali massa jenis minyak atau dalam hal ini fluida sama dengan 350 gram. Mohon maaf ini dibagi ya, dibagi bukan dikali, dibagi 0,7 gram per centimeter pangkat 7. 350 dibagi 0,7 adalah 3.500 dibagi 7. 35 bagi 7 itu 5, jadi 0-nya 2, 500 gram per gram bisa kita coret. Ini sentimeternya jadi ke atas gitu ya. 500 cm pangkat 3. Jadi volume benda atau tembaga yang berongga, yang dibentuk menjadi berongga, itu harus sebesar 500 cm pangkat 3 supaya dia bisa melayang di dalam minyak gitu. Opsi jawabannya adalah bagian D. Oke, baik. Seperti biasa, kalau kamu menemukan kesalahan dalam penjelasan, baik dalam perhitungan angka-angkanya atau konsepnya salah, tolong
sampaikan di kolom komentar. Kalau kamu menyukai konten-konten seperti ini, pembahasan soal, silakan di-like. Dan kalau bersedia, silakan boleh di-subscribe juga channelnya. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya.